peningkatan itu pertumbuhan. Artinya pertanyaannya ba'da Ramadan. Apa yang ada di setelahnya Ramadan ini? Maka yang ada di setelah Ramadan adalah kebangkitan. Yang ada setelah Ramadan adalah pertumbuhan. Yang ada setelah Ramadan adalah kita semakin bertumbuh atau bangkit. Makanya bulan setelah Ramadan ini disebut dengan bulan Syawal. Kami pribadi mengajak bahwa setelah tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar. Itu mulai di mana mukminat saat itu diberi anugerah oleh Allah berupa kemenangan. Setelah itu di bulan Syawal terjadi perang Khandaq. Di mana perang Khandaq ini juga satu momen di mana umat Islam mengalami satu kesulitan tapi diberi kebangkitan oleh Allah. Makanya ini satu momen yang spesial. Mungkin teman-teman TKI, teman-teman TKW, teman-teman yang ada di luaran sana, yang ada di sekitar kita hari ini, ada yang sedang terpuruk ekonominya, semoga diberi kebangkitan oleh Allah. Mungkin ada yang sedang terpuruk keluarganya, semoga diberi kebangkitan pertumbuhan oleh Allah. Mungkin hari ini yang sedang terpuruk keimanannya, semoga segera mendapatkan hidayah dan diberi kebangkitan keimanan oleh Allah. Makanya tema siang ini TTS. TTS itu tak yang pertama at-tajaddud atau pembaharuan. Tak yang kedua at-taraf. Lawan dari pertumbuhan, pembaharuan adalah at-taraf, yaitu pemborosan. Kemudian yang ketiga adalah S-nya adalah sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kita bahas 3 hal ini saja. Nanti di beberapa session kita buka tanya jawab. Jadi tajaddud ada tanya jawab sendiri, nanti taraf pemborosan ada tanya jawab sendiri, kemudian sa'adah kebahagiaan juga ada tanya jawab sendiri. Itu sebagai mukadimah. Jadi Syawal itu pertumbuhan. At-tajaddud huwa al-hayat. Pembaharuan itu adalah kehidupan. Jadi bukti kalau kita hidup itu ada perubahan. Bukti kalau kita hidup itu adalah ada pembaharuan. Kalau orang tidak ada pembaharuan, orang tidak ada tajaddud, makhluk apapun tidak ada tajaddud, berarti itu tandanya orang mati. Makanya kita ngajak hidup itu jangan monoton. Hidup itu jangan gitu-gitu saja. Tapi hidup itu adalah bertumbuh. Diniatkan siang ini kita akan membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas kehidupan kita. Semua harus bertumbuh karena at-tajaddud huwa al-hayah. Wa huwa sunnatun 'amatun fi kulli hayyin. Pembaharuan ini adalah hukum alam, sunnatullah, hukum yang ditentukan oleh Allah yang berlaku dalam segala macam kehidupan. Artinya apapun kalau hidup itu pasti bertumbuh. Apapun kalau hidup itu pasti mengalami satu pembaruan. Kita bisa mengukur, menimbang bulan ini dengan bulan kemarin ini kita bertumbuh apa tidak. Tahun ini dengan tahun kemarin kita bertumbuh apa tidak. Makanya kalau kita dikatakan hidup harus terjadi pertumbuhan, harus terjadi pembaruan atau yang disebut dengan at-tajaddud. Al-ajsamu al-hayatu tatajaddadu fi kulli muddatin ma'lumatin. Segala makhluk hidup pasti mengalami pembaruan atau perubahan dalam setiap masa tertentu. Fatangfa zira'atuha allati lam tabqa shalihatul lil baqa. Yang bagian-bagian sel-sel tertentu yang tidak cocok untuk dipertahankan tentu akan rusak. Kemudian tumbuhlah yang lain untuk menggantikannya. Ini satu contoh. Kita dulu lahir kecil, kemudian bertumbuh, iso mengkurep, bertumbuh iso merangkang, bertumbuh bisa berdiri, bertumbuh bisa berjalan,
bertumbuh bisa berlari, bertumbuh bisa berbicara, bertumbuh bisa memahami, sampai hari ini kita dewasa, kita harus terus bertumbuh. Secara fisik pun, Ibu, secara fisik pun kita mengalami pertumbuhan. Maka hidup jangan di tempat, tapi hidup harus terus melangkah. Apapun kesulitan panjenengan sedaya, yakinlah bahwa kesulitan itu sebagai batu loncatan agar kita mengalami satu peningkatan pertumbuhan. Dan momen itu berada di bulan Syawal ini. Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Nah, siapa yang tidak ingin bertumbuh, dia akan mengalami satu keniscayaan yang disebut dengan kematian. Bila makhluk hidup ini, sel-sel yang mempertahankan kehidupannya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Allah akan mengirimkan sel-sel yang merusak. Sehingga dengan sel-sel yang merusak ini, datanglah yang dinamakan ajal atau kematian. Dalam kehidupan ini harus ada pertumbuhan. Dalam ekonomi harus ada pertumbuhan. Apalagi sesuatu yang baqo, sesuatu yang abadi, yaitu akhirat. Sebuah keniscayaan. Di akhirat, keimanan kita harus bertumbuh. Ketakwaan kita harus bertumbuh. Ibadah kita harus bertumbuh. Itu makna daripada Syawal. Fa idza kanat al-ajsamu al-hayatu al-muhtajatu ila tajaddud lituhafidhu ala hayatiha fakadzalika ma'nawiyatul ummah yajibu an tajaddada bi tajaddudi hajatiha. Maka apabila benda yang hidup itu membutuhkan pembaruan agar untuk bisa mempertahankan kehidupannya, maka rohani kita, spiritual kita, spiritual umat Islam wajib ada pembaruan, wajib ada pembaruan sebagaimana perkembangan dan kebutuhannya. Ibu, makanya pentingnya ngaji seperti ini agar kita upgrade diri, agar kita itu ilmu kita bertambah. Dengan ilmu bertambah, maka kolam kita akan bertambah semakin besar. Kalau kolam kita semakin besar, maka akan banyak ikan yang masuk di dalam kolam itu. Nah, kolam itu yang disebut dengan memperluas pertumbuhan. Kalau kita ngaji berarti memperluas pengetahuan, memperluas ilmu kita. Atajadud. Nah, momen Syawal niki monggo. Yang sholatnya mungkin masih bolong-bolong dijangkepi, yang sudah jangkep ditambahi sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Puasanya yang sudah belum jangkep Ramadannya diqadha, disauri, mungkin kemarin Ramadan ada uzur syar'i berupa haid atau yang lain, diqadha. Kalau yang sudah tidak punya hutang puasa berarti apa? Tambahi puasa sunnah, misalkan yaumul bid, yaumus sud, hari Senin, Kamis dan lain sebagainya. Kenapa Syawal ini menjadi tajaddud, menjadi sebuah pembaharuan atau saat kebangkitan kita, momen kebangkitan kita? Karena di dalam ayatnya itu Allah berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nidak yang pertama, panggilan yang pertama, Gusti Allah nimbali, sing ditimbali, hei orang-orang yang beriman. Berarti yang mau melakukan puasa hanya orang-orang yang beriman. Mungkin dia Islam, tapi dia tidak melakukan puasa. Itu berarti Muslim, tapi belum mukmin. Berarti dalam panggilan ini dia tidak masuk. Orang yang mampu melakukan puasa adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bahasa puasa niki Bapak Ibu niku wonten kalih. Ada siyam, ada saum. Artinya podo-podo posone, tapi secara maknawiyah beda. Podo-podo masdari dari fi'il madhi soma. Yasumu, ono siyaman, ono sauman. Apa bedanya? Kalau saum itu artinya kita menghindari melakukan puasa, menghindari sesuatu yang membatalkan puasa. Mim mubtilatis saum, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak mutah,
tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak mencegah sesuatu yang menghapus pahala puasa. Ya poso tapi yo ngerasani. Ya poso tapi namimah adu-adu. Ya poso tapi masih melakukan ribawi. Ya poso tapi sumpah palsu. Ya poso tapi ya itu namanya dia melakukan saum, bukan siam. Sedangkan yang diwajibkan Allah terhadap kita itu asyam. Asyam itu apa? Di samping menghindari sesuatu yang membatalkan puasa, juga menghindari sesuatu yang menghancurkan pahala-pahala puasa. Makanya di dalam lafaz asyam ini satu sirat, kita ini sudah melakukan saum apa siam? Jenengan iki winginane Ramadan niku saum napa siam? Kalau saum maka sekedar makan minum dia dapat lapar, dia dapat haus. Tapi kalau siam dia mendapatkan fadilah dan keutamaannya Ramadan. Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Loh, padahal yang melakukan puasa itu justru orang yang sebelum berpuasa sudah bertakwa. Ini orang takwa ya orang ngarah poso. Kenapa hadiah daripada Ramadan itu tattaqun? Makanya ulama-ulama ahli tafsir dawuh bahwa takwa sebelum Ramadan itu beda dengan takwa setelah Ramadan. Artinya puasa Ramadan ini menjadi momen agar kita mendapatkan ketakwaan yang lebih dari ketakwaan yang sebelumnya. Hadirin wal hadirat, ini sudah 15 menit kita membahas tajadud kebangkitan di bulan Syawal. Sebelum menginjak 15 menit selanjutnya tentang at-taraf, mungkin Ibu hadirin wal hadirat, Bapak, mungkin ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Monggo MC ini ditoto sinten ingkang tanglet tentang at-tajadud ini atau tentang hal-hal yang lain kami persilahkan. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ibu-ibu yang belum jelas. Baik tentang tajadud ini atau mungkin permasalahan yang ada di sekitar kita bisa kita bahas di 15 menit setelah ini. Monggo. Wonten. Sebetulnya pun bertanya apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki dari Jamaah Hasanah On Air badhe ikut bertanya Bapak masalah saum, masalah puasa. Nggih. Niki kejadian ingkang kula alami nggih. Nggih. Tahun berapa itu kejadiannya sama persis dengan tahun ini. Masalah puasa selisih 1 hari dengan grup sebelah, tapi Idul Fitrinya itu sama gitu. Nggih. Di RT saya itu mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi yang di RT sebelah ada sedikit grup sebelah ngonten. Waktu biasanya kalau malam 15 niku biasanya itu rembulan itu kan bunderser kalau orang Jawa mengatakan bunderser malam 15 itu. Waktu awal Ramadan niku saya udah mantep kalau puasanya itu tanggal ini ikut negara itu udah mantep di hati gitu. Lah waktu malam 15 niku cuacanya itu cerah gitu. Terus rembulannya terlihat begitu jelas. Waktu pulang dari taraweh temen di sebelah saya itu ngomong, "Loh, ini masih malam 14 Ramadan tapi kok rembulannya udah bunderser, udah penuh. Berarti ini malam 15 dong." Bapak. Loh, berarti yang
yang bener anu dong apa grup sebelah nonton, tapi udah tanggal 15. Waktu awal Ramadannya udah mantep ikut yang ikut yang sini gitu. Kalau gitu apa ada kewajiban mengkodok Ramadan ya Bapak atas sebab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di negeri kita Indonesia itu banyak ormas yang masing-masing menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal hari raya. Berbeda dengan di negara-negara yang lain, seperti Arab Saudi itu yang menentukan ijtihad awal puasa dan awal Idul Fitri itu pemerintah. Bagaimana tentang perbedaan? Perbedaannya sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih, wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Maka ketika hilal tertutup mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ada dua penentuan di Indonesia ini dalam menentukan awal Ramadan dan awal hari raya, Ibu. Yang pertama yaitu dengan ru'yah, yang kedua dengan hisab. Hisab itu hitungan. Reputasi hisab ini luar biasa. Besok tanggal 10, kita tahu besok tanggal 10 tahu dari mana? Hisab. Agustus nanti akan terjadi gerhana rembulan, di kalender sudah dicatat, di mana-mana sudah disebarkan. Anda percaya? Percaya. Dari mana? Hisab. Satu sisi hisab itu reputasinya sangat dipertanggungjawabkan, tapi dalam satu sisi haliah Rasulullah itu dengan memakai ru'yah. Sedangkan ru'yah itu satu metode penglihatan yang hilal hanya bisa dilihat ketika melebihi 2 derajat. Makanya ketika malam maghrib seperti ijtima, perbedaan itu pasti karena ijtima itu jatuh setelah zuhur. Nah, biasanya ijtima jatuh setelah zuhur itu diinceng hilal diinceng jam 5:30, itu kan baru 4-5 jam usia hilal, sehingga belum ada 2 derajat. Kalau 2 derajat kurang menurut ru'yah itu belum masuk bulan Ramadan. Kalau hisab sudah masuk Ramadan. Lah bawar neng tengah-tengah. Lah kok wis tanggal 15, posoku lagi 14. Bagaimana? Itu sing bener sing ndi? Nah, dalam konteks ijtihad, dalam usul fikih, Amr bin As pernah meriwayatkan bahwa Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin As pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, tsumma falahu ajrani." Ketika seorang hakim memberikan hukuman atau memberikan ketetapan, termasuk ketetapan tentang awal Ramadan, ketetapan tentang awal Syawal, atau ketetapan tentang hujjah, hukum yang lain, apabila seorang hakim memberikan ketentuan, maka kemudian ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memberikan keputusan dalam berijtihad, kemudian ijtihadnya ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala. Berarti dari kedua ini yang benar yang mana? Dalam hukum ijtihad sama-sama benarnya, Ibu. Kemudian kita wajib mengqadha? Tidak. Kenapa tidak wajib mengqadha? Karena memang saat kita masuk itu belum ada 2 derajat sehingga belum bisa terlihat. Otomatis ketika tanggal 14 sudah bentar karena hilal ini terus bergerak. Makanya pernah simpang siur di Saudi Arabia itu sudah menyembelih hewan kurban, di Indonesia belum.
Bagaimana mungkin padahal Arab Saudi itu tempatnya ada di sebelah barat, sedangkan Indonesia ada di sebelah timur. Mestinya bulannya lebih cepat Indonesia, tapi menyembelih kurbannya kok sudah cepat Arab Saudi. Nah, selisih 1 hari. Karena ketika masuk tanggal 1 di Indonesia atau masuk tanggal 10 Zulhijjah di Indonesia, itu hilal masih belum kelihatan. Kalau tanggal 1 Zulhijjahnya belum kelihatan, sehingga kita menghitungnya tidak tanggal 1 tapi masih tanggal Zulqa'dah. Sedangkan bulan ini berjalan ke barat, di barat otomatis sudah besar, sehingga selisih 1 hari cepat sana, padahal lebih timur sini. Ya itulah ilmu, dan ilmu itu hurriyah, Ibu. Maka ketika kita mengambil ijtihad dan ijtihad kita benar, kita dapat 2 pahala. Kalau kita ijtihad dan ijtihad kita salah, maka kita dapat 1 pahala, tidak dapat dosa. Itu Ibu mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang lain? Alhamdulillah sampun paham Bapak matur suwun jawabanipun. Sami-sami. Mboten mengkodok kula. Boten. Kok alhamdulillah. Oke, sebelum ada pertanyaan lagi atau kami lanjutkan at-taraf? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjutkan at-taraf? Kalau ada yang mau bertanya Bang Batan, abahnya mau melanjutkan belajar agamanya, monggo. Ada saya pun bacaan kenapa? Oke, siap. Jadi di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngarep tanglet abah niki kula saking Majelis Taklim Nurul Ihsan badhe ngarep tanglet tentang datang bulan nggih. Pingin niku kula niku datang bulannya pas waktu azan niku kok pun datang ngoten. Lah niku kula nyaur utang apa mboten? Pas azan. Azan maghrib. Nggih. Azan maghrib. Azan maghrib nggih pas buka. Iso iku sebelum atau sudah Bu masa bareng Mas. Ya kan pas waktu sampun azan niku biasanya teng majelis kan wonten acara nggih, terus niku kita doa berbuka puasa bersama-sama, kemudian kita tutup. Setelah itu saya mau ke kamar mandi, mau wudu, mau salat maghrib, ternyata itu datang gitu loh, Pak. Oh nggih. Ketawanya pas maghrib macam ketawanya. Ketawanya pas maghrib. Oh. Ketawanya Pas mau wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kemungkinan headnya itu sebelum maghrib. Ada kemungkinan nggak? Belum tahu. Ya kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken kitab Al-Majmu' niki nggih. La yasihu saumul haidi wan nufasai. Selama bulan Ramadan gak ada gempa Pak Yai. Ini bulan Ramadan usai langsung ada gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada
wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semoga teman-teman yang ada di Taiwan dijauhkan dari semua bala, jahdil bala wa darkis syaqa, diberi keselamatan ya Allah. Al-Fatihah.